Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala sa'iri ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat Allah, baik yang zahir maupun yang batin. Mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan bersama Nabi kita dan sahabat golongan orang-orang yang asyakirin, pandai bersyukur, sama guru-guru kita juga serta keluarga kita yang soleh dan solehah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena hari ini momennya masih momen Maulid, maka kita mengkaji bagaimana cara Nabi membangun peradaban Madinah. Maulid ini sebenarnya berasal dari kata walada, wulid. Walada itu artinya melahirkan. Ya. Ada bahasa hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap maulud itu anak yang dilahirkan. Setiap anak yang dilahirkan terlahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi ayunasuranihi. Ayahnya lah nanti yang akan membentuk apakah dia menjadi seorang Yahudi, Nasrani, atau seorang mukmin. Orang tuanya lah nanti yang menulis lembaran kertas mengarahkan anak-anaknya. Maka pertanggungjawaban kita kepada anak-anak ini dari dunia sampai akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan dengan penuh tanda-tanda alam yang banyak menandakan bahwa beliau adalah orang atau sosok yang paling mulia di muka bumi. Termasuk hal yang paling sering kita baca dalam sejarah adalah hancurnya tentara Abraha, di mana mereka termasuk pasukan yang paling kuat saat itu karena memiliki tentara bergajah. Zaman itu kalau tentara bergajah mungkin setara dengan sekarang negara yang punya jet tempur atau nuklir yang paling ditakuti. Karena yang paling kuat hari itu adalah kendaraan gajah yang bisa juga mengalahkan kuda-kuda, pacuan kuda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad SAW tentu dilahirkan Allah untuk semesta, tetapi tempat lahirnya adalah di Mekah. Ya. Kenapa dipilih Allah Mekah? Tentu banyak hikmah yang bisa dikaji. Ya, ada yang mengatakan Mekah ini memang tempat yang paling mulia. Sampai hari ini sholat di Mekah Masjidil Haram itu lebih utama sampai mencapai 100.000 derajat. 100.000 kali kita sholat di masjid ini setara dengan sekali sholat di Masjidil Haram. Karena di sana memang pusatnya ibadah dan di sana Allah Subhanahu wa taala melahirkan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan kita mengetahui Nabi Ibrahim ini adalah bahagian dari Sayyidul Anbiya juga, bapaknya para nabi. Maka di barat Nabi Ibrahim ini disebut dengan istilah ya, bapak para nabi, sehingga agama-agama samawi itu nanti dibuat istilah barat dengan Abrahamic religion, ya, agama-agama Ibrahim. Orang barat kan suka gitu Pak, siapa pembawa agamanya itulah yang disebut. Agama Islam ini pun mereka sebut Muhammadinism. Padahal sebenarnya agama Islam bukan agama Nabi Muhammad, cuman Nabi Muhammad yang bawa.
Karena anggapan orang barat, agama itu dibuat oleh penyebarnya, begitu ya. Maka Yahudi nanti Judaism, begitu dia. Nanti Nabi Isa Mesiah. Mereka menganggap itu ajaran nabinya, pembawanya. Padahal sebenarnya dalam Islam istilah ini ditolak. Tidak boleh kita sebut dengan Muhammadinism, agama Muhammad. Ya, karena dalam istilah Islamic Studies, kalau muncul ini berarti agama Islam ini buatan Nabi, dan itu tidak boleh. Ada keyakinan seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lompat bagaimana cara Nabi SAW membangun kota Madinah. Ya. Jadi kelahiran Nabi ini membawa berkah bagi sekalian alam, dan kita mau lihat bagaimana Nabi berjuang. Bapak Ibu, sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, istilah Madinah ini pun tidak pernah ditemukan dalam sejarah. Istilah Madinah ini ada yang menyebut berasal dari kata mudun. Mudun itu artinya kota atau berperadaban. Jadi disebut dengan mudun orang kota karena mereka peradabannya lebih tinggi dari orang desa. Ya. Nah, jadi orang yang cenderung berpikirannya maju, cenderung pemahamannya dinamis, berkembang, itu yang disebut dengan berperadaban tinggi, mudun. Dulu namanya Yashrib. Yashrib kalau kita ambil dari bahasa Arab mungkin berasal dari kata syaroba. Kalau kita tarik bahasanya, kalau dia pakai sin besar berarti kan artinya minum. Kota yang menyejukkan, yang membuat kita lega. Nah, tapi nama ini dirubah Nabi dengan sebutan Madinah. Madinatul Munawwarah. Jadi kota peradaban yang munawwarah, yang diberikan cahaya, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sumber cahaya. Yang diterangi, yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kelahiran Nabi SAW ini membawa berkah bagian sekalian alam dan untuk memperbaiki kehidupan manusia. Ada beberapa langkah yang dilakukan Nabi dalam menciptakan peradaban Madinah, peradaban yang tinggi dalam konteks masanya. Yang pertama, untuk membina masyarakat umat Islam ini, yang harus kita lakukan adalah dibina dulu keimanan mentalnya. Ini awalnya, kata ulama. Maka kalau kita teliti, Nabi SAW membina sahabat itu, yang pertama kali di Mekah itu dibina mental, keimanan. 13 tahun beliau di kota Mekah, itu tidak ada perintah sholat 5 waktu, belum ada puasa Ramadan, belum ada hukum waris. Ya. Jadi hukum-hukum Islam ini belum ada. Jadi dibina dulu Pak, dikokohkan dulu keimanan tauhidnya. Bagaimana cara mengokohkan keimanan ketauhidan? Maka Allah menurunkan ayat-ayat berkaitan dengan akidah semua, dikasih ilmunya, ilmu tauhidnya. Ditanamkan keimanannya, ditanamkan kekuatan spirit, kekuatan ruhaninya, ya. Sehingga nanti mereka bisa menjadi generasi yang tahan banting, kuat. Ya, saya ada buku lama itu, judulnya Generasi Tahan Banting. Nah, ternyata isi buku ini adalah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim sukses membina atau mendidik Nabi Ismail menjadi generasi yang bukan saja fisiknya yang bagus, kokoh, tapi keimanannya pun tangguh. Sehingga ketika datang perintah Allah, inni ra'a fil manam anni azbahuka fanzur maza tara, ya anakku, aku berkali-kali bermimpi diperintahkan Allah supaya menyembelihmu. Apakah Ismail menolak? Ternyata tidak. Nah, Ismail dengan teguh mengatakan, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Nanti kita ketemu lagi berkumpul bersama orang-orang sabar. Walaupun aku harus mati mempertahankan, melaksanakan perintah Allah, siap. Nah, ini kan termasuk generasi tahan banting namanya. Artinya siap mati mempertahankan keimanan, siap mati kenapa? Karena tauhidnya sudah kuat, mentalnya sudah kuat. Nah, inilah yang dilakukan Allah dan Rasulnya. Maka di Mekah itu 13 tahun yang turun ayat-ayat pendek berkaitan dengan tauhid. Ya.
Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu yang dikasih ilmu tauhid dulu semua. Ya, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, ahad, ahad. Setelah turun ayat ini, Bilal pun siap dia mati mempertahankan ahad, 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 ahad. Sumayyah syahidah pertama, orang tuanya Ammar bin Yasir juga mati ditombak, ditanam, disiksa orang kafir Quraisy. Mereka tidak masalah sama mereka. Nah, jadi yang pertama ditanamkan Nabi SAW adalah keimanan, tauhid. Dan ini butuh waktu yang lama. Jadi periode Makkah itu yang disebut dengan Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah itu turun kaitannya tauhid semua. Dan tauhid keyakinan iman, keilmuan kepada Allah ini, ma'rifatullah dalam bahasa lain, ini harus diamalkan dalam praktek hidup sehari-hari. Supaya apa? Supaya nanti kita menjadi terbukti nyata ilmu itu dalam kehidupan hari-hari. Kalau sudah terbukti, iman kita semakin kokoh. Kalau dibuktikan dia semakin kokoh, makin yakin kita. Sebab ilmu ini kalau tidak diamalkan, tidak direalisasikan, maka kita tidak menemukan hikmahnya, manfaatnya. Ketika Allah mengatakan Allah Maha Kuasa, kemudian Allah mengatakan dalam Quran misalnya, haqqan alaina nunjil mu'minin, haqqan alaina nasrul mu'minin, menjadi kewajiban kami, hak kami membantu orang beriman. Apa bukti Allah itu membantu orang beriman? Dia harus diamalkan dalam kehidupan nyata. Ya. Kita harus istiqomah mengamalkannya. Ya, sampai Bilal itu ketika dia diajab, disiksa, ahad, tiba-tiba Allah datangkan Abu Bakar untuk menebus dia, menyelamatkan. Datang pertolongan Allah. Maka semakin yakin dia kepada agama Allah itu. Ya. Diboikot Nabi dan sahabat itu 3 tahun, Pak. Tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10. Boikot itu bentuknya apa? Digantungkan di Ka'bah itu. Tidak boleh menikahi Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib. Tidak boleh melamar dan dilamar. Tidak boleh. Tidak boleh berdagang. Ya, jual beli sama mereka. Tidak boleh ada sedekah-sedekah makanan kepada mereka. Ini 3 tahun diboikot. Nah. Kira-kira kalau kita boikot, dunia Islam memboikot Yahudi 3 tahun, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Tapi benar-benar boikotnya. Maka waktu itu Nabi dan sahabat, keluarga Nabi itu kesulitan makan. Sangat kesulitan. Mereka kelaparan. Nah, bagaimana cara Allah membantu? Nah, Allah balik sebahagian hati orang kafir itu. Walaupun Muhammad itu mengajak agama lain, tapi dia Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, itu masih satu suku, suku Arab. Apakah kalian tega memperhatikan, melihat saudara satu suku kalian, Arab ya ini, generasi Hashim, generasi Bani Hashim, generasi Abdul Muthalib mati semua? Nah, kalau bahasa kita kan, apa kalian nggak punya sisi kemanusiaan? Jadi sebahagian pemuka Arab Quraisy itu berontak juga. Akhirnya Abu Jahal nggak bisa lagi menanganinya gitu. Nah, dibolak-balik hati. Ini kan mirip dengan Israel yang menghantam Palestina. Bukan hanya orang Islam yang bela, malah sebahagian negara-negara kafir itu ada yang berang gitu malah. Itu salah satu pertolongan Tuhan. Ya. Jadi berbagai cara Allah buat cara menolong. Nah, maka Nabi pernah membahasakan, kadang Allah menolong agama ini dari tangan-tangan orang yang durhaka. Nah, itulah yang didoakan Nabi. Ya Allah, jadikanlah Umar menjadi penolong. Umar ini, salah satu dari Umar ini penolong agamamu. Yang paling Umar ini yang paling garang di Mekah itu, ya kalau bahasa kita ya kepala premannya kan, Umar bin Khattab. Satu lagi Umar dalam bentuk Abu Jahal. Ini di Umar ini. Ternyata yang dapat hidayah Umar bin Khattabnya. Ya. Ini didoakan Nabi SAW. Karena dalam agama ini harus ada orang-orang kuat yang membentengi. Kalau bahasa saya, ilmu batin, dia harus dijahirkan dalam bentuk jahir. Tidak bisa hanya dalam bentuk teori. Ya. Spiritual itu dia harus dijahirkan. Jadi yakin kita. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mau menguatkan agamanya, bagaimana cara Allah menguatkannya? Dulu kita sebut dalam tauhid, dalam tasawuf, Allah akan gunakan makhluk-makhluk pilihannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kekuatan Umar.
untuk menguatkan agamanya. Menggunakan kekuatan konglomerat, Utsman darah biru, untuk menguatkan agamanya. Itu syariatnya. Karena hidup di dunia ini harus bersyariat. Asbab. Dalam kehidupan itu berjalan dengan asbab. Ya, maka kita tidak boleh menghilangkan asbab namanya. Kita mau perang dengan Yahudi, tapi kita masih pakai ayat Tuhan secara tekstual. Wa'idulahum mastata'tum min quwwah. Siapkanlah kekuatan yang kamu punya. Tanya sahabat, ya Rasulullah, apa kekuatan dalam ayat ini? Kata Nabi, ar-rimayah wasibahah. Kekuatan di sini adalah ar-rimayah, panah. Lalu ketika kita memahami tekstual, kita hantam orang Yahudi pakai panah. Nggak kita buat rudal. Ini salah. Syariatnya panah nggak bisa ngalahkan rudal. Maka dia harus ditafsirkan secara kontekstual. Apalagi ayat-ayat itu berkaitan dengan sosial. Dan nanti saya jelasin bagaimana ayat ini dipahami Nabi dan sahabat sebagai bentuk mereka itu mandiri dalam sains dan teknologi. Ya. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Jadi keimanan itu dibina. Ya, ke ilmu tauhid, keimanan. Maka ayat yang turun itu, ya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah tentang kiamat. Allahu Ahad, Allahu Samad. Ya Qul a'udzu birabbin nas. Itu tentang Tuhan-Tuhan semua. Tentang ketauhidan, kekuasaan Allah semua. Dan Allah ketika bicara menurunkan ayat itu langsung mereka lihat nyata dalam kehidupan hari-hari. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah Abi Lahab. Itu kan turunkan Allah. Ada orangnya di situ. Jadi nyata. Dirilkan ayat Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan hari-hari. Begitu kita jalani, kita laksanakan ayat itu dalam kehidupan hari-hari, maka nanti kita berhadapan dengan tantangannya. Dan kita akan dibantu Allah mengatasi tantangan itu, maka semakin yakin kita dengan ayat Allah itu. Itulah yang menguatkan tauhid kita nanti. Itulah yang menguatkan tauhid sahabat. Jadi mereka siap diboikot. Mereka tidak mau keluar dari Islam. Tetap bertahan. Sampai Nabi hijrah ke Madinah, sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan Nabi ketika hijrah? Yang pertama, setelah kokoh keimanan ini, maka Nabi pun membangun Masjid Nabawi. Kenapa masjid yang dibangun? Ya tentu yang paling penting adalah tempat silaturahmi, tempat komunikasi, pusat peradaban, pusat informasi, kan begitu. Maka masjid ini dijadikan pusat strategi perang, belajar agama, pusat informasi di masjid semua. Cuma kan Bapak Ibu, kita harus pahami juga, zaman Nabi, jumlah sahabat itu, kata ulama 124.000. Ya, Jakarta ini jumlah rakyatnya berapa? Ya, kita tambah dikit lah, buat 12 juta gitu ya. Tarik dengan orang Tangerang dikit gitu Pak ya. Supaya enak ngitungnya. Kalau 124.000 dibanding 12,4 juta, berarti kan sekitar 10% jumlahnya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, jumlah mereka tidak terlalu banyak. Jadi bisa di masjid semua kan koordinatornya. Tapi kalau sekarang kita buat seperti itu, di masjid nikahnya, pengadilan agama jadi masjid, kemudian banding perkaranya juga di masjid, kemudian pendidikan pesantrennya juga di masjid, ya nggak muat masjid kita kan. Jadi nggak muat. Maka perkembangan itu, makanya kenapa dia terjadi muncul pesantren di luar, pengadilan agama keluar dia. Ini salah satunya karena manusia semakin ramai. Tidak bisa lagi. Tetapi masjid ini tidak boleh ditinggal karena ini pusat agama, pusat spiritual. Ya. Dari masjid inilah kita bergerak. Karena kalau masjid itu kesannya kita itu hidup untuk Allah, untuk agama Allah. Nah, begitu yang muncul kesannya kan. Karena masjid ini semuanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pusat ibadah, pusat spiritual, pusat pengembangan tauhid, keimanan, keilmuan agama khususnya, dan seterusnya. Nah, maka Nabi membangun masjid. Setelah bangun masjid, apalagi yang beliau lakukan? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW, dia cari tanah. Cari tanah dalam buku kitab yang ditulis Dr. Dijah An-Nabazah itu menarik sekali bukunya. Ketika Nabi di Madinah, dia tulis rinciannya. Dia tulis di situ profesi para sahabat apa saja, pekerjaan Nabi apa saja. Nah, ini dia
diringkas sama beliau. Nah, ternyata di dalam kitab itu disebut Nabi SAW ketika setelah membangun masjid, beliau mencari tanah untuk mendirikan pusat pasar namanya. Ya. Jumpa ketemu tanah, tiba-tiba datang orang dulu, Muhammad, kamu ngapain? Saya mau bangun pusat pasar. Oh, tidak bisa, ini tanah sudah punya milik kami. Marah orang Yahudi. Lalu sahabat melihat, ada seorang sahabat, lalu beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, antum mau bangun pusat pasar? Iya benar. Ayo aku tunjukkan satu lokasi yang strategis. Mana tahu engkau suka. Maka dibawalah Nabi SAW, kalau bahasa kita di perapatan kota Madinah. Jadi semua orang yang lalu lalang ke Madinah, mau ke kota lain atau negara lain, kalau mereka mampir Madinah pasti lewat itu. Nah, itulah dibangun Nabi SAW pusat pasar. Nah, uniknya Bapak Ibu, kecerdasan Nabi SAW ini luar biasa. Ya. Sebelum Nabi membangun pusat pasar, pasar Madinah itu dikuasai oleh Yahudi. Nama pasarnya Pasar Bani Koinuka. Ini paling terkenal. Nah, kalau bahasa kita di Bintaro ini ya Mall Exchange atau Bintaro Plaza gitu kan pusat pasarnya. Ini dikuasai Yahudi semua. Pusat pasar ini. Nah lalu Nabi SAW membangun pusat pasar. Bagaimana strateginya biar berkembang? Ternyata Nabi SAW dibuat strategi, dibuat lapak-lapak. Ya. Karena dulu tidak bentuk ruko. Tapi boleh buat lapak. Di kapling-kapling itu. Tempat dagang itu. Nah, itu dimiliki negara dan itu tidak disewa. Tidak ada dikutip pajaknya, sewanya. Nggak dikutip pajak, nggak dikutip sewa. Setiap orang yang datang ke situ boleh memilih tempatnya di mana. Dan dia tidak boleh dikuasai. Maka muncullah hadis kita perhatikan dalam hadis Bakiru fa inna fis subhi barakah. Berpagi-pagilah kalian cari nafkah karena di pagi hari itu ada berkah. Nah, ternyata kalau kita kaitkan dengan bahasa Nabi ini, sahabat setelah sholat subuh, zikir, lalu mereka langsung cari nafkah ke pusat pasar. Nah, siapa yang pagi-pagi datang, maka dia bisa memilih lapak di depan, di tengah. Mana yang tempat paling ramai, dia bisa milih. Maka siapa yang bangun pagi, dia akan dapat berkah lebih banyak, kata Nabi. Pagi-pagi itu banyak berkah. Berpagi-pagilah kalian cari nafkah. Tapi siapa yang habis subuh tidur lagi, jam 9-10 baru datang, maka dapatlah dia lapak di belakang-belakang. Jadi siapa yang paling rajin bangun pagi, mereka dimotivasi Nabi seperti itu. Jadi masuk ke pasar itu tinggal milih, mau di tengah, mau di depan. Ini tidak ada distribusi. Jadi harga-harga di pasar Madinah itu lebih murah karena tidak ada pajak. Kemudian di situ tidak ada sistem riba. Kalau Yahudi kan pakai utang-utang riba. Banyak penipuannya, pengurangan timbangan. Nah, Nabi mengajari kalau ahli ekonomi Islam yang di Indonesia itu dalam kitabnya itu Nabi Muhammad sebagai master itu di situ disebut riwayatnya. Cara berdagang Nabi, hai sahabat, kalian kalau dagang, kalau menimbang, lebihkanlah bonus. Supaya apa? Supaya pembeli senang. Jadi kalau ditimbang 1 kilo, kurmanya lebihkan 1 gram, 1,1. Jangan dikurangi. Kesal nanti pembeli. Lebihkan sedikit, biar nampaknya lebih dikit, dia senang. Nah, ini dia jari Nabi, cara begini. Menarik pelanggan. Nah, ini dilakukan sahabat. Maka lama-kelamaan nanti Bapak Ibu yang dirahmatullah, konon kabarnya pasar Madinah Kainuka ini kan sudah lebih dari 100 tahun orang Yahudi di situ. Itu pasar yang dikuasai Yahudi itu, mall yang paling tenar waktu itu kalah bersaing dengan pasar yang diciptakan Nabi SAW. Akhirnya pasar mereka ini melemah. Ambruk, orang banyak kemari. Nah, itu kehebatan strategi Nabi. Jadi dari sini kita perhatikan Nabi itu tidak hanya memperhatikan keimanan, kekuatan spiritual, tapi ekonomi masyarakat pun diperhatikan Nabi. Maka Nabi itu dianggap sebagai pemimpin, bukan hanya pemimpin spiritual, agama, akhirat, tapi juga dianggap sebagai mampu manajemen dunia, pemimpin dunianya gitu kan. Jadi boleh buat seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, akibatnya nanti banyaklah, berkembanglah mulai sahabat-sahabat kan. Sahabat muncullah konglomerat. Abdurrahman bin Auf yang hartanya sudah habis di Madinah berkembang lagi, gitu kan. Umar bin Khattab,
Sa'id bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan. Ini unik sebenarnya ya. Jadi kita lihat sahabat itu pun termasuk orang yang memperhatikan ekonomi. Yang paling unik lagi, bulan lalu saya baca berita, Ibu Sri Mulyani mengatakan, apa kata beliau? Kenapa ekonomi Amerika itu maju terus? Walaupun ada sesekali gejolak, tapi ekonominya naik terus, menangkat. Ekonominya tidak menurun, dia naik terus gitu kan. Apa rahasianya katanya? Nah, sebagai ahli ekonomi dia mengatakan, rahasianya adalah di Amerika itu tidak ada uang nganggur. Semua uang itu digunakan untuk investasi, untuk mencari uang kembali. Tidak ada uang simpanan, uang nganggur. Tidak terbiasa mereka. Jadi masyarakat maju dalam sistem ekonomi, mereka uangnya itu tidak disimpan di bank, tapi diproduktifkan, dibuat usaha semua. Nah, ternyata ketika saya baca sejarah, lalu saya baca ini, kaget saya. Ternyata Umar bin Khattab, sahabat-sahabat sudah lebih dulu melakukan ini. Dalam buku ekonomi Islam, Umar bin Khattab itu disebut, ketika dia wafat, dia meninggalkan kurma 90.000 hektar. Bapak bisa bayangkan, 90.000 hektar dia tinggalkan kurma. Tahun 2002, saya baca buku ini karena buku lama, dihitunglah oleh penulis buku itu kalau dirupiahkan, dolar dulu kan tahun 2002 kan masih kecil Pak, itu kalau dirupiahkan katanya, itu harga kebunnya itu mencapai 11,2 triliun. Dan penghasilan Umar setiap tahun 1,2 triliun dan setiap bulan 300 miliar lebih. Kemana uang Umar 300 M ini digunakannya? Nah, kalau kita teliti, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Nabi mengatakan, hai Umar, apa yang kau impakkan kepada Allah, agama Allah dan Rasulnya? Ya Rasul, aku impakkan ini, 1/3 dia kasih. Abu Bakar semuanya, Umar 1/3. Nah, dari sini kita pahami bahwa Umar bin Khattab, hasil kurmanya itu 1/3 diimpakkannya ke masyarakat, 1/3 lagi untuk membeli kebun kurma, 1/3 lagi untuk anak istri dan keluarga karib kerabat tetangga. Jadi dia tidak megang uang itu. Maka kita lihat Umar bin Khattab itu muncul lagi riwayat. Ketika dia mau khutbah Jumat, dia menunggu jubahnya kering. Sampai-sampai dia agak telat. Nah, kalau bahasa orang sekarang, Umar ini duitnya banyak, konglomerat, tapi gaya hidupnya sederhana. Ya. Gaya hidupnya sederhana. Nah, orang sekarang bilang biaya kelakuannya nggak banyak gitu. Ada orang kan banyak duitnya tapi biaya kelakuannya besar. Dia mau beli ini, mau beli ini, mau beli ini. Kelakuannya itu yang banyak, melebihi target daripada gajinya. Yang buat kita susah kan itu. Tapi Umar bin Khattab walaupun dia konglomerat, tapi uangnya itu tidak ada yang dipegang. Ya begitu. Makanya kita terkejut itu. Ketika dia wafat meninggal ternyata kurmanya sudah mencapai 90.000 hektar. Nah, ini kita membuktikan bahwa mereka tidak mau, hikmahnya tidak mau tergantung hidupnya kepada harta, tapi mereka produktif harta itu likaila dunal mala ala agniyaihim. Itu bahasa Tuhan. Supaya harta kekayaan itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja. Artinya ketika dia diproduktifkan, kita buat usaha, orang-orang miskin terbantu semua. Kan menarik kita Pak. Kalau kita ambil studi banding, saya ada beberapa kali ke Masjid Jogokarian Jogja itu kan termasuk masjid yang paling bagus di Indonesia. Jadi dana masjid ini gimana coba? Dana masjid ternyata ada buat hotel, itu untuk masjid semua nanti. Ada nanti kasnya itu dibuat membantu pedagang-pedagang kaki lima. Mereka diberikan modal. Jadi masyarakat bisa berusaha. Waktu saya ke Westall, Masjid Westall Australia, Melbourne, di sana ada masjidnya. Ada seorang peneliti di sana, dia meneliti tesisnya di Melbourne berkaitan dengan Bank Islam di Thailand. Jadi ketika dia teliti, dia presentasikan, menarik sekali. Ternyata kata beliau, di Thailand itu ada sebuah bank Islam itu, yang bank itu betul-betul membantu masyarakat ramai semua.
Jadi dana bank itu semuanya digunakan oleh masyarakat miskin. Ya, untuk jualan sayur, untuk jualan buah, dan yang paling lancar angsurannya adalah ternyata orang-orang lemah. Termasuk ibu-ibu yang suka jual sayur, paling lancar Pak. Mereka paling patuh dengan aturan itu. Paling patuh bayar angsurannya. Nah, itu memberdayakan. Nah, gaji dari petugas bank ini tidak diambil dari uang bank itu, tapi dari hibah dari orang besar, hibah dari masyarakat, dari zakat. Dari situ diambil. Sehingga uang bank itu terus dan bertambah keuntungannya bagi untung, dan masyarakat banyak yang terbantu. Itu menarik, ya. Menarik ketika dia meliti. Nah, ternyata Nabi SAW, sahabat pun, uang-uang mereka banyak digunakan untuk kemaslahatan umat. Maka dari sini kita paham bahwa sebenarnya agama Islam itu juga sangat memperhatikan ekonomi. Ya, tidak hanya spiritual, tapi ekonominya juga diperhatikan. Bagaimana ekonomi masyarakat ini bisa adil dan merata. Ya. Dan sahabat itu kaya dari berusaha. Minggu lalu saya dapat video dari WhatsApp, ada pemahaman yang menarik. Menariknya begini, di Indonesia ini kita sedih juga katanya. Kenapa kita sedih? Salah satu kesedihan kita dalam ekonomi di Indonesia, sebahagian orang-orang yang terkaya di Indonesia ini kaya dari mengambil sumber daya alam negara kita. Dari apa? Dari nikel, dari emas, dari tambang, dari batu bara. Ini banyak sekali orang kaya raya dari mengorek sumber daya alam kita. Padahal sumber daya alam kita ini harus digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tidak boleh hanya untuk konglomerat menerimanya. Ini sudah jalim kalau sistemnya begitu. Apa bedanya orang kaya di Amerika dengan orang kaya di Cina? Nah, di Amerika orang terkayanya itu mereka kena kreatif. Kerja keras. Tidak mengambil sumber daya alam negara mereka. Elon Musk, dia kaya kenapa? Dia menjadi orang terkaya karena dia buat Microsoft, dia buat internet. Dia tidak ambil sumber kekayaan Amerika. Jadi karena kreativitas, akalnya, usaha banyak, kerja kerasnya. Nah, berbeda dengan kita ngorek kekayaan alam. Alam ini kan punya negara, punya masyarakat ramai. Tapi kita korek untuk keuntungan pribadi banyak. Ini adalah kejaliman yang besar dalam ekonomi. Bapak Ibu, kejaliman riba saja dalam riwayat, ya, kalau orang-orang ekonomi Islam kan sering tuh. Orang yang memakan riba itu sama dosanya sekecil-kecilnya menjinahi ibunya sendiri. Ini dosa ekonomi. Itu orang yang riba saja. Bagaimana orang yang mengambil kekayaan negara, kekayaan alam bangsa kita untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Ini lebih parah sebenarnya. Ya. Kalau kita mau jujur. Dan ini tidak pernah terjadi di zaman Nabi dan sahabat. Nabi dan sahabat itu Umar kaya, dia dari kebunnya, hasil kebunnya diimpakkannya sepertiga untuk masyarakat ramai. Makanya Umar itu di samping dia pejabat tinggi, dia konglomerat. Ya bahasa kita Pak, kalau sudah ada pejabat tinggi yang pemurah konglomerat, hidupnya sederhana tapi impaknya luar biasa, semua orang kan akan begini sama dia Pak. Hormat, kagum. Maka Umar ditakuti lawan, disegani kawan. Sampai-sampai setan pun takut bertatapan, berhadap-hadapan sama Umar. Ini kan luar biasa sebenarnya. Ini yang harus kita pelajari seperti ini untuk membangun peradaban Madinah. Jadi bukan hanya spiritualnya saja kuat, tapi ekonominya juga dibangun Nabi. Bahkan ketika turun ayat tadi, wa'idullahu mastata'tum min quwwah, ini kaitannya dengan teknologi. Apa yang dilakukan Nabi? Ketika Nabi mengatakan kekuatan di situ adalah pacuan kuda dan memanah, maka yang ketiga, Nabi menyuruh alimu auladakum, hajari anak-anak kalian memanah, jago manah. Maka anak-anak kecil itu sudah pintar manah. Pertanyaannya adalah, panah alat perang itu apakah diimpor dari Persia dan Romawi? Ternyata ya, saya belum menemukan riwayat sahabat mengimpor dari Persia dan Romawi. Ya. Panah itu kebanyakan itu rata-rata, makanya nanti
kalau profesi sahabat itu ada yang tukang buat panah, ada yang tukang korma, macam-macam lah ya, ada yang tukang mengambil jasa sebagai makelar, ada juga. Nah, ternyata panah ini dibuat para sahabat. Artinya apa? Kalau kita pahami, Madinah ini dijadikan Nabi kota yang mandiri. Dari sisi ekonomi kuat, dikuatkan. Dari sisi sains teknologi, pertempuran alat perang kuat. Kuda diternak sendiri, panah juga dibuat sendiri. Ada seorang guru kita, dia punya mobil yang sangat suka. Mobilnya harga 1 M terus, 1 M ke atas. Ketika ada jemaah tanya, tuanku kan orang sufi, kenapa kok beli mobil mahal-mahal gini? Jawabannya sederhana. Kata beliau, Nabi Muhammad itu untanya adalah unta yang paling bagus di Arab. Tapi rumahnya sederhana, dari papan. Tapi kendaraannya paling bagus, karena untuk perang. Karena beliau untuk jihad, sering keluar kota. Jadi nggak bisa mobil-mobil sederhana. Ya. Mobil terus-terus, rata-rata harga di atas 1 M semua. Tapi kalau butuh pesantren dijual lagi nanti. Jawaban beliau begitu. Dan ketika beliau menjawab, saya kaget juga. Ya benar juga ya. Ya karena untuk jihad. Ya. Kecuali kita hanya untuk sekedar jalan-jalan dekat. Beliau kan dari Sumatera ke Jakarta, bolak-balik dengan keluarga. Ya kalau dengan mobil kecil yang biasa-biasa kan nggak nyaman gitu kan. Nah, jadi beliau seperti itu. Jawabannya seperti itu. Tapi kalau rumahnya, ya papan saja. Nggak mewah-mewah. Tapi mobilnya mewah. Alasan beliau karena Nabi punya onta yang paling bagus. Nah jadi onta itu diternak. Kuda diternak. Kemudian panah juga dibuat sendiri yang sahabat. Artinya Nabi membuat sahabatnya mandiri. Ya. Kalau konteks hari ini Bapak Ibu, untuk konteks kita hari ini, apa yang dimaksud dengan kuah, kekuatan? Tentu kita tidak bisa tafsirkan secara tekstual kekuatan itu panah. Maka dalam konteks hari ini ada namanya tafsir kontekstual. Untuk kalau kita perang hari ini, Palestina perang dengan Yahudi, apa yang paling kuat? Teknologi apa paling kuat untuk mengalahkannya? Teknologi perang. Tentu kalau di udara ada pesawat tempur. Kalau di darat ada tank, kemudian ada senapan, dan kemudian ada rudal. Maka panah itu dalam konteks hari ini lebih cenderung kepada rudal. Karena dia bisa membunuh peluru jarak jauh. Maka kita bisa membahasakan, sebenarnya negara kita ini Pak, Bu, kalau kita mau contoh Nabi dan sahabat, supaya kuat kita harus, TNI Polri kita harus bisa buat rudal, dan banyak mahir menggunakan rudal. Ya. Kan begitu. Kalau kuda yang paling kuat, maka kita harus punya tank di darat, punya pesawat tempur di udara, atau punya kapal induk di laut. Nah, kapal-kapal ini masa Nabi belum punya kapal karena peperangan masih di darat semua. Kapan sahabat ini punya kapal? Ketika Islam sudah mulai berkembang, maka di masa Muawiyah baru nanti muncul kapal-kapal laut, kapal perang. Jadi sahabat itu pun memperhatikan Pak alat tempur itu. Karena mereka juga khawatir Islam diperangi. Dan ini dilakukan sahabat. Jadi kita lihat sahabat itu sebenarnya riwayat-riwayat begini kan jarang dibaca orang, jarang diperhatikan. Ya, karena kita selalu kepada ibadah mahdonya. Tapi sebenarnya tidak demikian. Nabi dan sahabat itu sangat memperhatikan. Ya. Saintifiknya pun diperhatikan. Bahkan di masa Cordoba nanti umat Islam menjadi populis, the most populous city in the world, abad 10 century, umat Islam menjadi kota Cordoba itu adalah kota yang paling populer, paling terkenal di seluruh dunia. Profesor Mulyadi Kaltanegara ketika meneliti, dia katakan Universitas Cordoba itu pustakanya dikunjungi 100.000 orang di zaman itu, Pak. 100.000 orang per tahun ilmuwan berkunjung. Dari mana ketahuan? Dari catatan pengunjung. Setiap pengunjung masuk kan buat catatan. Tamu, daftar tamu. Itu dilihat 100.000 yang mengunjung.
Sementara Universitas Paris, Perancis yang terkenal waktu itu dikunjungi ilmuwan hanya 1.000 orang setahun. Jadi 1.000 banding 100.000. Bapak bisa bayangkan, 1:100 ketertarikan dunia kepada Cordoba dibanding dengan Universitas Paris, Perancis. Barat itu masih tertinggal. Kenapa Cordoba bisa maju? Ya karena mereka mengembangkan ilmu, dan ilmu yang saya katakan tidak hanya ilmu spiritual, ilmu agama, ilmu ibadah mado, tetapi Nabi dan sahabat ini sesuai konteks masanya, termasuk tabi'in, sesuai konteks masanya, juga memperhatikan ilmu umum. Maka wajar Pak, kalau Bapak baca buku Al-Ghazali itu, dia kan hidup 450 Hijriah. Buku dia itu pengantar buku Ihya Ulumuddin, di situ ada bab ilmu, dijelaskannya. Benar kata Al-Ghazali, ilmu umum ini wajib kifayah dipelajari umat Islam. Kenapa? Karena kalau dikuasai orang kafir, maka umat Islam akan tergantung kehidupannya kepada orang kafir. Dan itu tidak boleh. Tidak boleh kan kita menggantungkan leher kita kepada orang kafir. Allah tidak suka, Allah harusnya pun tidak suka. Ya. Maka ilmu kedokteran, kata Al-Ghazali, kalau ada masyarakat kita sakit dan orang berobat ke dokter, kalau tidak ada yang mahir dalam kedokteran kandungan, maka semua kita berdosa. Harus ada yang mahir. Itu wajib kifayah. Harus dikuasai. Semua hal-hal yang tergantung kemaslahatan umum, kebutuhan umat kepadanya, itu wajib dikuasai, dimiliki umat Islam. Itu kaidah ilmunya. Tidak boleh diserahkan kepada orang non-Islam. Maka harus ada dokter Islam, dokter kandungan, dokter ginjal. Harus ada, tidak boleh orang kafir semua. Maka di Cordoba itu kan, yang dimaksud dengan ulama itu siapa? Tidak hanya ulama fikih. Ulama fikih kan yang paling tenar 4. Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali. Kan cuma 4 doang. Ulama itu tidak hanya bentuk seperti ini. Ada ulama tasawuf, ada lagi ulama dalam bentuk saintifik. Di masa Cordoba itu ada Ibnu Rusdi. Di samping ahli filsafat, ahli perbandingan mazhab, juga beliau ahli fikih. Ada namanya Ibnu Sina. Di samping ahli agama, dia mengerti agama, dia juga paling ahli di umum. Termasuk konsep bedah awal itu berasal dari Ibnu Sina. Maka orang barat menyebutnya dengan bapak kedokteran, Avicena. Di Roma namanya Avicena. Mereka sebut. Ada juga yang ahli matematika, Al-Khawarizmi. Dulu masyarakat dunia, angka-angka ini pakai angka Romawi. Jam ini dulu pakai angka Romawi. Saya waktu kecil saya lihat angka Romawi semua rata-rata. Sekarang angka Romawi nggak laku lagi. Karena Romawi dulu yang berpengaruh. Kenapa angka Romawi tak laku? Setelah Al-Khawarizmi menemukan angka 0. Dulu angka Romawi kan nggak ada angka 0-nya, Pak. Kesulitan orang. Ketemu angka 0 Al-Khawarizmi, maka dirubahlah. Orang sekarang udah malas pakai angka Romawi. Jam-jam kita pun sudah angka biasa semua. Maka kalau kita pahami, salah satu profesor senior kita mengatakan, ketika kita baca Quran misalnya, innama yakhshallahu min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Ini surah Fatir. Coba baca ayat sebelumnya. Dibaca ayat sebelumnya ternyata cerita alam semesta. Artinya setelah Allah cerita alam semesta, munasabahnya, kemudian yang takut kepada Allah adalah ulama. Jadi ulama itu tidak hanya ahli agama, ilmu teks. Jadi ulama dalam Islam itu tidak hanya mahir ayat hadis, terjemahnya. Tidak hanya mahir ilmu teks. Ayat Allah itu 2. Al-Quran hadis tekstual, itu ayat Allah namanya ayat qauliyah, firman Al-Quran. Ada ayat Allah yang terkembang di alam semesta. Ini namanya ayat kauniyah. Ayat Allah juga, tapi bentuknya kaun, semesta, benda. Nah, ayat kauniyah ini dia harus diteliti. Dalam Quran disebutkan, Allah sebutkan gunung itu begini, Allah sebutkan nanti air itu begini. Itu diteliti. Setelah diteliti, ayat kauniyah ini lahirnya namanya ilmu umum. Nah, orang yang menggunakan ilmu umum ini sampai dia kepada puncak, muncullah nanti ketakutannya kepada Allah,
maka dia akan mengatakan inna ma yakhshallahu min ibadil ulama. Mereka juga ulama. Saya punya teman, dia ahli tasawuf, ketua Jatman, tapi dia sebenarnya dosen fisika Universitas Umum. Jadi ketika dia teliti fisika, Pak, menariknya, kemarin kita buat seminar, ini aqua ini, botolnya ini kalau dihancurkan jadi apa? Dihancurkan pakai alat, ini juga dihancurkan, kaca ini dihancurkan. Ini semua, Pak, kalau dihancurkan sama, nanti jadinya jadi debu. Ya kan? Nah, ketika debu dihancurkan, jadi apa? Debu dihancurkan pakai alat, nanti dia jadi air. Maka ada cairan tablet, air. Ketika dihancurkan air ini dihancurkan. Dihancurkan dia pakai alat, nanti dia menjadi gas. Gas itu ketika dihancurkan lagi, nanti dia menjadi seperti cahaya, namanya meta. Meta itu mau dihancurkan, belum ada alatnya katanya. Nanti sampai mereka kepada puncak ilmu, akhirnya mereka mengatakan God particle, partikel Tuhan. Jadi zat itu asalnya dari God particle semua. Jadi zat-zat ini semua berasal dari apa? Dari meta. Sampai fisikanya yang bisa meta. Meta itu seperti cahaya bening. Di dalam ilmu sufi tasawuf, kalau kita melihat cahaya bening terang, itu namanya ruh robbani. Jadi ada pertemuan antara saintifik, alam dengan ruhani. Jadi ketika orang mengkaji ilmu alam, ilmu saintifik ini, nanti juga ketemu. Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Ketemu dia. Akhirnya mereka sampai kepada puncak God particle. Asal dari sesuatu itu adalah berasal semuanya dari God particle, partikel ketuhanan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu secara ilmiah, secara fisika. Sampai juga mereka ke sana, Pak. Ya. Nah, maka disinilah kita harus memahami bahwasanya Nabi itu juga selama dia dipentingkan untuk masalah ramai, itu pasti diperhatikan Nabi SAW. Termasuk membuat panah, alimu auladakum, sampai-sampai nanti ulama ada mengatakan, kalau dulu ya, wajib itu belajar panah dengan naik kuda. Belajar kuda wajib. Kenapa? Karena itu perang. Kalau sekarang nggak wajib, Pak. Karena kita kalau perang nggak naik kuda. Kalau kita perang nggak pakai panah. Nah, tapi dia harus dikiaskan. Karena ayat sosial dikiaskan. Gantinya apa? Rudal. Maka sebenarnya kita wajib punya rudal. Wajib punya kapal induk. Kita ini kan jumlahnya bukan sedikit. 270 juta. Bapak bisa bayangkan, begitu ramenya kita umat Islam di Indonesia ini, 85%, 200 juta lebih. Udah bisa gak kita buat kapal induk? Gitu rame kita ini. Ya. Kita punya namanya PAL di Surabaya, ya Pak ya? Gimana itu perkembangannya? Saya nggak ahli di situ. Cuman saya sampai sekarang kita lihat kan, sedang mobil listrik saja masih kita impor, wuling kan. Kenapa nggak bisa PAL? Harusnya kita punya mobil impor sendiri. Umat Islam harus berpikirnya begitu, Pak, kalau mau maju. Jadi jahirnya maju, spiritualnya juga kuat. Itu yang diajarkan Nabi dan sahabat. Ya. Kalau kita jahir spiritualnya kuat, tapi nanti jahirnya kita lemah, kita juga mudah dikalahkan. Ya. Tapi kalau spiritual kita kuat, jahirnya agak lemah, ya masih mending. Seperti Yaman. Yaman itu negaranya paling miskin. Tapi ketika Israel menghantam Palestina, orang Syiah Houthi Yaman itu siap mati membelanya. Mati-matian, Pak, mereka bela. Kenapa? Karena orang Syiah ini salah satu kelebihannya. Kita bukan membela Syiahnya, ada sesatnya. Tapi salah satu kelebihan orang Syiah, mereka punya kepemimpinan spiritual. Yang tak kita miliki. Mereka punya yang disebut negara mullah. Taat sama ulamanya, spiritualnya. Kalau ulamanya bilang perang, perang. Mereka siap mati. Nah, kepemimpinan spiritual inilah yang paling ditakuti di dunia luar Islam. Maka nanti kepemimpinan spiritual ini dihabisi. Sehingga kita bercerai-berai. Tidak ada karismatik dari kepemimpinan kita. Yang ada pemimpin organisasi yang tidak karismatik. Padahal untuk menyatukan umat Islam kita butuh pemimpin spiritual yang karismatik. Kalau ada pemimpin spiritual karismatik, umat akan menyatu. Karena dia pemersatu itu. Itulah yang disebut dengan Mahdi. Mahdi itu pemimpin yang mendapat petunjuk.
Ada Mahdi kecil, nanti pada akhirnya baru ada Mahdi besar. Apabila Mahdi-Mahdi kecil berkumpul, maka muncullah nanti Mahdi besar di akhir zaman. Ya. Mahdi itu artinya pemimpin yang mendapat petunjuk dari kata huda. Maka guru-guru kita menyebut begitu. Ya. Oke, kalau ada kemarin mursyid bilang, ada seorang calon pemimpin kita, tidak usah sebutkan namanya, itu Mahdi katanya. Maksud Mahdi itu Mahdi kecilnya, orang yang diberi tunjuk. Bukan Mahdi asli, jangan disalahpahami. Karena juga kadang-kadang beliau kalau sudah apa kan ngawur. Ada yang kalau dibawa ke awam kadang-kadang tidak bisa dicerna orang awam gitu. Makanya ala qadri ukulih menyampaikan sesuatu itu lihat-lihat kondisi masyarakatnya. Jangan sampai jadi fitnah. Sebab sesuatu yang kita sampaikan orang tak paham jadi fitnah buatnya, Pak. Bapak Ibu bercerita tentang saya atau pada saya tentang ilmu, saya nggak bisa memahaminya, nah itu jadi beban, fitnah. Jadi fitnah sama saya nanti. Kira-kira begitulah kalau kita teorikan dalam ilmu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita ringkas kesimpulkan, yang pertama beliau bangun ciptakan adalah keimanan ketauhidan, ilmu iman, ilmu tauhid ini diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk sebuah keyakinan kuat. Sebab kalau tidak dipraktekkan, tidak dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari, nanti dia akan hilang dengan sendirinya. Maka kalau orang jemaah tabligh bilang ilmu itu, akidah itu, tauhid itu butuh pengorbanan. Dia harus dikorbankan, dia harus banyak korban. Artinya diamalkan. Jadi guru-guru mereka pun mengatakan begitu. Ini hampir sama, Pak, teorinya. Keimanan, kemudian untuk iman ini harus ada ilmu, berilmu, tapi ilmu yang kita pahami dua ya. Ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Yang ketiga adalah ekonomi. Makanya Nabi membangun pasar. Dan yang keempat, Nabi yang terakhir melakukan, ya sebenarnya yang awal juga, itu mengeratkan hubungan persaudaraan. Jadi orang Ansor dengan orang Muhajirin ini dibuat bersaudara. Sehingga Nabi mengungkapkan bahasa, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sahabat, tidak bisa sempurna iman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti mencintai diri sendiri. Maksudnya apa? Sampai kalian mampu memperlakukan dirimu, orang lain engkau perlakukan seperti dirimu. Kalau engkau tidak lihat orang tak makan, kau tidak akan berani makan. Kalau masih kau lihat tetanggamu tidak makan, kau masih makan kenyang, itu bukan beriman. La yu'minu man bata sya'ban wa huwa jahil wa ya'lam. Tidak beriman orang yang tetangganya dia lihat lapar, kelaparan, tak makan, sementara dia kenyang dengan melihat tetangganya kelaparan. Ini akhlak. Dalam ekonomi Nabi sampai membangun kesadaran. Apa artinya? Nabi menciptakan kepedulian sosial yang tinggi kepada para sahabat. Kasih sayang, persaudaraan. Inilah beberapa yang dilakukan Nabi, Pak, membangun kota Madinah. Sehingga Madinah ini nanti menjadi kota utama, menjadi kota metropolitan. Sehingga dalam sejarah nanti juga kita lihat Madinah ini bisa menaklukkan wilayah bahagian Persia, Romawi pada masa Umar bin Khattab. Nah, dulu mungkin Bapak Ibu masih ingat saya bilang, kenapa Umar bin Khattab itu dibenci orang Persia, paling benci, salah satunya karena dia menginvasi Persia dan Romawi. Makanya yang membunuh Umar itu adalah orang Persia yang dendam. Dan orang Persia ini sekarang adalah Iran. Makanya Iran tauhid Syiah itu terkontaminasi dengan fitnah-fitnah Persia. Sehingga mereka membenci Umar bin Khattab. Semakin parah kebenciannya. Kenapa? Karena itu tadi. Tapi kalau nanti Utsman, mereka nggak benci. Karena Utsman tidak menginvasi. Yang menginvasinya adalah Abu Bakar sama Umar. Maka ini yang paling mereka benci, Pak. Terutama Umar. Jadi kebencian itu muncul dari seperti itu. Dipengaruhi. Maka ini hanya mempengaruhi akidahnya orang Syiah. Karena orang Syiah banyak di Persia. Yang sekarang menjadi Iran. Dan Persia, Iran itu dengan Rusia berteman. Jadi Romawinya itu sekarang seolah-olah Amerika dan NATO. Ini antara Persia dan Romawi ini selalu dari dulu sampai sekarang gambarannya begitu, Pak. Negara daya. Dan kita Indonesia, apakah Indonesia menjadi Madinah? Wallahu a'lam. Atau Madinah Makkah sekarang. Tapi yang paling sedih kita kan begini, Yaman walaupun mereka miskin, mereka siap bantu mati-matian Palestina, tapi Arabia begitu kayanya, tapi hidupnya cenderung glamor, tapi penakut. Kenapa? Wallahu a'lam. Bapak bisa lihat sendirilah ya bagaimana pemerintahannya. Kenapa? Karena salah satu bentuk sistem pemerintahnya kerajaan. Bentuk kerajaan ini cenderung glamor.
Ya, maka Nabi SAW tidak menyukai bentuk kerajaan itu karena dia cenderung glamor gitu, sistem pemerintahan. Kalau sudah kita glamor, banyak harta kekayaan, tauhid tidak dibina, maka nanti yang terjadi takut sama musuh, nggak kuat, nggak berani ngelawan. Ya, kalau orang nggak berani lawan, ya Bapak sendirilah yang menilai sendiri masing-masing. Ya, masa banyak duit kaya nggak berani lawan, ini yang miskin malah berani lawan, kan sebenarnya aneh gitu kan. Harusnya orang kaya kuat berani lawan kan, semakin kuat sebenarnya semakin berani. Ini nggak, semakin banyak duitnya semakin penakut kan gitu kan. Coba apa yang salah itu? Nah, wallah alam. Saya kira itu saja, yang ini hasil bacaan saya dari beberapa buku yang saya sampaikan. Ya, mungkin bacaan-bacaan Bapak atau ustaz lain nanti bisa lebih banyak lagi. Tapi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa sebagai sharing kepada kita dan menambah kekuatan keimanan kita untuk berbuat yang terbaik dalam agama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan profesi kita masing-masing. Baik, kalau ada yang mau tanya silakan.